kasih. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Nanti ketua kelas minta tolong di list dulu ya, yang tidak masuk. Pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang teori membagi, sejarah membagi, tahap-tahapan apa saja sih yang dibutuhkan dalam membagi itu, hingga prinsip pewarnaan. Nah sekarang kita akan langsung ke praktik membatiknya, yaitu praktik batik cap. Ibu mempunyai video tentang membatik, silakan disimak dan dianalisis. Batik bukan hanya ekspresi seni atau kreasi kepala, melainkan juga mencerminkan makna simbolis akan keberadaan hidup kita. Batik yang diracik dari generasi yang diusulkan sehingga menjadi karya budaya dari itu masih ada satu video lagi untuk kalian nonton. Ibu ada contoh dua teknik membatik, boleh minta tolong satu untuk ini dari menurut pemahaman kalian, bagaimana sih proses pewarnaan batik ini dilakukan? Ya ini dulu, batik hitam. Ini menggunakan teknik pewarnaan apa? Kalau yang teknik batik tulis menggunakan teknik pewarnaan lukis. Ya bisa juga, tapi ada satu teknik lagi selain lukis. Tulis blok. Celup. Ayo apa lagi? Bukan. Kalau yang celup kan? Coret. Jadi kedua teknik batik itu menggunakan pewarnaan yang berbeda. Jadi kita bisa memilih untuk pencelupan warna itu bisa dengan langsung dicelup atau dengan menggunakan teknik coret. Terima kasih. Silakan kembali. Jadi sebelum kita mulai belajar batik itu mau menyampaikan kalau pengetahuan tentang membatik ini tuh sangat penting untuk kalian terapkan di kehidupan kalian, apalagi kalian kan calon desainer ya. Jadi sangat membutuhkan sekali keterampilan membatik untuk kalian jadikan referensi untuk karya-karya kalian di masa yang akan datang. Gitu ya. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama peserta didik mampu mengidentifikasi dan menggunakan alat serta bahan batik, yaitu ada kain, malam, cantik atau cat, dan juga pewarna dengan benar sesuai prosedur keselamatan kerja. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan dan mempraktikkan teknik dasar pengecapan. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap kreatif, mandiri dan kolaboratif dalam menyelesaikan tahapan awal praktik pembuatan batik. Sebelum kita praktik langsung membatik, Ibu akan menjelaskan sedikit alat bahan apa saja yang digunakan untuk membatik. Yang pertama ada cap tembaga, tentunya kalau membatik cap itu kita harus menggunakan cap tembaga, tapi kalau batik tulis kita menggunakan alat berupa canting.
Yang kedua ada wajan dan kompor. Itu pun yang digunakan berbeda dengan batik tulis. Kalau batik tulis menggunakan kompor yang kecil, ada tungkunya. Kalau batik cap itu menggunakan kompor khusus yang batik cap seperti pada gambar berikut. Yang kedua ember untuk menggunakan proses pewarnaan. Yang ketiga ada kain katun. Nah, kain katun itu bisa digunakan sejenis kain katun primissima, katun prisma dan sejenisnya. Selanjutnya ada malam batik yang digunakan untuk batik cap dan batik tulis itu sama jenisnya malamnya. Yang kedua kita ini menggunakan zat warna indigo sol. Yang ketiga nitrit, terus HCl, dan juga air panas untuk melarutkan warna indigo sol, sarung tangan, masker, celemek kerja, meja cap, pengaduk kayu, kuas untuk merapikan detail-detail kecil yang kurang dalam pengecapan, air bersih, gelas takar, dan juga timbangan. Selanjutnya langkah kerja proses batik cap. Yang pertama itu kita sudah ada motif batiknya ya yang ibu siapkan untuk praktikalnya nanti. Yang kedua kita memanaskan malam dalam wajan hingga mencair. Yang ketiga cap batik itu dicelupkan ke dalam malam cair secara merata. Yang keempat setelah seluruh motif tercetak itu periksa bagian yang kurang jelas. Nah itu kita bisa menambahkan detailnya menggunakan kuas atau sejenisnya untuk perbaikan secara manual atau bisa juga menggunakan candu. Selanjutnya setelah kita membatik ada proses pewarnaan teknik celup. Kita itu menggunakan pewarna indigo sol sebanyak 25-30 gram, air 1 liter, HCl 300 botol mineral, dan natrium nitrit 5 gram untuk proses pencelupan. Selanjutnya yang pertama itu kita panaskan air hingga mendidih, kemudian pewarna indigo sol itu dilarutkan di dalam air tersebut di wadah terpisah. Nah kita siapkan kembali air 1 liter yang bersih di wadah terpisah juga untuk menuangkan larutan indigo sol yang telah dilarutkan dengan air panas tadi. Lalu setelah itu kita aduk merata sampai di bawahnya itu tidak ada endapan pewarnanya. Selanjutnya celupkan kain ke batik sambil dibolak-balik agar warnanya tidak gelap. Selanjutnya jika kita menginginkan warna yang lebih pekat, kita akan mengulangi proses pewarnaan itu secara berulang. Biasanya itu 3-4 kali sampai warna yang kalian inginkan itu keluar. Setelah kainnya kering dari proses pencelupan, kita menyiapkan larutan fiksasi untuk mengunci warnanya, yaitu melarutkan nitrit dan juga HCl ke air bersih, lalu diapit sampai larut. Kemudian masukkan kain yang sudah kering tadi ke larutan fiksasi, kemudian dibolak-balik sampai warna indigo sol itu muncul. Untuk tahap terakhirnya yaitu angkat kain, kemudian jemur kembali hingga benar-benar kering. Selanjutnya ada langkah kerja proses melorot dan juga finishing. Yang pertama itu kita merebus air mendidih, kemudian kita tambahkan soda as atau bisa juga kalian di rumah menggunakan deterjen bumbu. Setelah itu kita masukkan kain batik kita ke dalam panci tersebut. Kompornya masih hidup ya, jangan dimatikan. Jadi kita proses melorotnya itu masih dalam keadaan hidup kompornya. Setelah malam terlepas, angkat kain lalu bilas dengan air bersih sampai sisa malam dan soda asnya itu hilang sepenuhnya. Dan selanjutnya jemur kain hingga kering di tempat yang teduh, kemudian disetrika untuk merapikan dan menegaskan motif. Nah sebelum disetrika itu kita harus pastikan bahwa tidak ada sisa-sisa malam yang menempel di kain. Selanjutnya tentunya sebelum kita praktik ada keselamatan kerja yang harus dipatuhi. Yang pertama gunakan kompor dan wajan batik dengan hati-hati. Yang kedua saat memegang cap tembaga itu harus
harus dipegang dengan kuat, jangan asal-asalan, nanti bisa camnya itu jatuh di tempat wajan batik. Selanjutnya, pastikan meja cat bersih dan rata dan juga tidak ada sisa-sisa batik menempel di meja cat tersebut. Selanjutnya, gunakan masker dan juga celana kerja, gunakan sarung tangan dalam proses pewarnaan. Gunakan juga pengadu kayu untuk melakukan pewarna, bukan menggunakan tangan langsung, tetapi menggunakan pengadu kayu khusus agar tangan kita tidak terjadi iritasi kulit. Selanjutnya, pastikan area pencelupan dan meja kerja tetap kering. Letakkan cap panas di pinggiran wajan, bukan di tengah wajan, agar capnya itu tidak panas di seluruh pegangan capnya. Jadi kita harus menaruhnya di pinggir wajan. Dan juga untuk yang belum memakai hijab, ikat rambutnya yang panjang agar pada saat kita melakukan proses pengecapan itu rambutnya tidak mengganggu kita bekerja. Untuk yang terakhir, ikuti instruksi guru dengan disiplin dan juga bekerja secara fokus dan teliti. Oke, baik. Setelah penjelasan Ibu tadi, apakah ada pertanyaan dari kalian sebelum kita langsung praktik batik cap? Belum ya. Jadi sekarang kita langsung saja ke proses praktik batik cap. Apakah semua sudah menyiapkan alat bahannya? Sudah. Oke, baik. Jadi kita akan pindah ke laboratorium batik ya untuk proses pengecapannya. Mari kita pindah ke kelasnya. Ayo. Oke, baik. Ibu di sini akan mendemonstrasikan bagaimana cara membatik cap yang benar. Yang pertama itu alat yang kita gunakan tadi apa saja yang pertama? Cetakan besi. Ya, terus ini apa? Kompor. Ya, kompor dan juga menggunakan wajan yang khusus batik cap. Selanjutnya Ibu akan langsung saja mendemonstrasikan caranya. Yang pertama kita siapkan kain lembaran putih karena kita akan membuat fragmennya saja, jadi cukup kain ukuran 40 x 40. Selanjutnya kita pegang capnya dengan kuat sesuai dengan aturan keselamatan kerja. Lalu dicelupkan ke dalam wajan malamnya. Selanjutnya untuk meniriskan cap tembaganya, itu tuh kita jangan membuang sisa-sisa malamnya itu di sebelah kanan atau kiri kita, harus di dalam wajannya. Begitu ya? Baik, Bu. Sampai apa, Bu? Ini sekiranya sampai tiris malamnya. Jadi jangan sampai ada yang menetes di atas kain. Baik, Bu. Panas nggak, Bu? Panas, jadi kita harus menggunakan aturan keselamatan kerja tadi ya yang sudah Ibu jelaskan. Baik, Bu. Lalu kita langsung cap saja di kainnya. Kita mengecapnya sambil ditekan kanan kiri atas bawah agar ini. Jadi seperti itu ya caranya anak-anak. Untuk itu kalian bisa langsung praktik saja. Baik, Ibu. Secara berkelompok ya praktiknya. Menembus, Bu. Air ini karena belum diairin, Bu. Ya, karena alas yang kita gunakan itu airnya kurang. Jadi
jadi usahakan alas yang kita pakai untuk batik cap itu terkena air secara cukup, gitu ya. Ayo sama. Tapi saya nggak buat celemek tuh. Iya, pinjam temannya yang bawa celemek ya. Jadi sembari menunggu kalian praktik batik cap, Ibu akan bagian lembar diskusi tantangan apa saja yang kalian hadapi saat melakukan praktik batik cap. Baik Ibu. Ibu akan mengambil lembarnya sebentar ya. Iya Bu. Tadi sama di sebelah sini. Kalau belajar itu kenapa ya Bu? Itu karena saat kita meniriskan sisa-sisa malamnya itu masih kurang tiris, masih ada sisa malam di dalam cap tembaganya itu. Jadi agak melebar di waktu kita mengecapnya. Berarti ini harus tiris sekali ya Ibu? Iya betul, harus tiris. Panas. Ini lembar diskusinya untuk kelompok 1, untuk kelompok 2. Sambil diskusi ya, sembari menunggu temannya praktik. Ya, ditunggu sampai klik dulu, baru kita akan masuk ke proses pewarnaan. Satu aja nggak apa-apa, Bu. Oh iya omong-omong. Kenalin, harus memakai itu ya, keselamatan kerja. Ya, Bu. Sampai tiris ya, Mbak Nalin. Ini 30 soal kan? Satu aja,
nggak apa-apa. Tengah-tengah Mbak Nalin. Mas bagus. Sambil ditekan ke samping kiri kanan atas bawah. Jadi ini sudah praktik semua ya kelompok 1 dan 2. Sudah, Ibu. Selanjutnya kita akan menyiapkan untuk proses pewarnaan kain batiknya. Jadi langsung saja ya untuk kita melakukan proses pewarnaannya. Itu Ibu sudah melarutkan pewarna. Ini minta tolong. Ini Ibu sudah melarutkan pewarna di sini sebanyak 25 gram, dikasih air panas lalu diaduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita masukkan pewarna ini di dalam wadah yang berbeda. Ini juga diaduk-aduk sampai tidak ada endapan di bawahnya. Baik, kalau sudah, jangan lupa aturan keselamatan kerja, kita harus memakai sarung tangan. Jadi sudah kita memakai sarung tangan, langsung saja kita mencelupkan kainnya ke dalam pewarnanya. Kita ini sambil dibolak-balik ya agar warnanya itu merata. Terus yang itu buat apa? Kalau yang sebelahnya ini untuk proses fiksasi. Jadi sesudah kita melakukan proses pewarnaan, langsung saja tanpa diperas langsung ditiriskan di jemuran, tetapi tidak langsung di atas matahari. Jalan ke sana. Ini langsung dicoba ya, Bu? Iya, itu langsung saja. Soalnya tutup di omong yuk. Kemarin untuk aku langsung karena saya itu langsung videonya pakai ini kalau Kenapa tuh kenapa? saya sama kamu ya saya Iya. apa Nah, jadi sesudah
tadi kan kita menunggu sampai kering. Lalu kita masuki proses fiksasi yaitu menggunakan nitrit dan juga HCl. Langsung saja dicelupkan di larutan ini fiksasinya. Iya, langsung saja. Wow. Warnanya hijau. Kalau kuning nanti hijau. Wah, berubah. Iya. Kok urut? Makanya enak yang gosong gitu. Aku merah. Iya, Gosong gini loh. Asalnya bagus banget. Kayak kuning tetap kuning. Handphone ya. Nah, ini warnanya sudah muncul ya. Tadi waktu kita mengarahkan ke warna itu kan warnanya orange. Yang itu sesudah kita fiksasi itu warnanya muncul menjadi warna hijau seperti ini. Bagus ya. Jadi ini kita langsung saja jemur sampai kering. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktu praktiknya sudah selesai. Kita hanya sampai proses pewarnaan saja ya karena keterbatasan waktu. Untuk itu Ibu minta langsung presentasi untuk hasil sementara kalian dan juga tantangan apa saja yang dihadapi ketika kalian praktik. Langsung saja perwakilan kelompok 1 dan 2 menyampaikan hasil diskusinya. Yang pertama kelompok 1 silakan. Ya. Baik, langsung saja sampaikan hasil diskusinya. Kami semua dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk tantangan yang kami hadapi saat pengecapan batik cap yaitu cap kurang tepat saat ditempelkan ke kain sehingga beberapa motif tidak simetris dan ada bagian yang tidak terkena malam secara sempurna. Kemudian hal tersebut terjadi karena tangan kurang stabil saat menekan cap, malam pada wajan cepat mengental sehingga tidak merata pada cap, dan posisi kain kurang kencang sehingga cap sedikit bergeser. Solusi yang bisa kami lakukan yaitu mengatur ulang kekentalan malam hingga menjaga suhu tetap stabil, menegakkan kain menggunakan bantuan anggota lain sebelum pengecapan, serta melakukan latihan menekan cap terlebih dahulu di kain percobaan. Hal yang perlu kami perbaiki dari untuk praktek berikutnya yaitu pertama meningkatkan ketelitian dan konsistensi tekanan saat mengecap, mengatur pergantian tugas agar semua anggota tetap fokus dan memastikan kondisi malam selesai dan merata di seluruh permukaan cap. Kesimpulan dari kelompok kami, praktik batik cap ini berjalan cukup baik meskipun terdapat beberapa ketidakteraturan pada motif. Kami berhasil bekerja sama menyelesaikan proses pengecapan, pewarnaan, dan melorot sesuai prosedur dengan peningkatan pada ketelitian dan pengaturan malam. Hasil batik pada pertemuan berikutnya diharapkan lebih rapi dan konsisten. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi untuk yang pertama yaitu tantangan utama yang dihadapi saat pengecapan batik cap. Tantangannya yaitu motif cap tidak penuh karena malam tidak menempel rata. Kemudian penyebab tantangan tersebut terjadi dikarenakan suhu malam tidak stabil, lalu anggota kurang kompak saat menahan kain, dan yang ketiga kurang pengalaman dalam menentukan tekanan yang pas pada cap. Untuk solusi yang dilakukan kelompok yaitu mengatur suhu kelompok secara berkala, lalu membagi peran dengan lebih jelas dan melakukan pengecatan ulang secara hati-hati. Yang terakhir, hal yang perlu diperbaiki untuk praktik berikutnya yaitu melatih koordinasi antar anggota, lalu menjaga konsistensi suhu malam, dan yang terakhir memperbanyak latihan untuk menstabilkan tekanan saat mengecap. Untuk kesimpulan dari kelompok 2 ini, praktik batik cap dapat terlaksana dengan baik dan semua anggota terlibat aktif. Walaupun terdapat beberapa pergeseran motif dan malam yang tidak merata, kelompok mampu mencari solusi dan menyelesaikan proses hingga tahap melorot. Dengan koordinasi yang lebih baik dan pengaturan suhu malam yang konsisten, hasil batik cap di pertemuan selanjutnya diharapkan
tangannya untuk pembelajaran. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Baik, terima kasih untuk hasil diskusinya. Secara keseluruhan hasil praktik kita sudah sangat memuaskan ya, tinggal meningkatkan ketelitian agar hasil tadi itu lebih rapi kembali. Baik, selanjutnya Ibu ada asesmen akhir pembelajaran, silakan dituliskan. Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Baik, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah, untuk hasil nilai yang kurang memuaskan atau di bawah KKN itu sudah menyiapkan remedial. Berikut untuk berkat remedialnya. Jika ada kendala nanti Ibu akan kirim linknya di grup kelas. Dan untuk nilai yang sudah memuaskan di atas KKN, Ibu juga sudah menyiapkan pengayaan. Nanti selanjutnya Ibu akan share semua asesmen di grup kelas agar yang tidak berangkat maupun yang tertinggal untuk scan bisa mengerjakan ulang. Baik, mari kita simpulkan untuk pembelajaran pada siang hari ini. Boleh minta tolong satu anak untuk menyimpulkan dari proses tahapan apa saja yang sudah kita lakukan. Boleh Mbak Tasya? Apa saja yang sudah kita lakukan tadi dari awal? Yang pertama, hari ini yang kita sudah menyiapkan adegan untuk proses berproses. Yang kedua melakukan berbicara dengan alat yang tersedia. Yang ketiga melaksanakan pewarnaan dengan teknik jemur. Ya, baik sekali. Sudah cukup menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, jika karya kalian tadi kan belum selesai, Ibu akan melanjutkan proses melorot dan juga finishing pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kerjasama kalian dan juga kekompakan kalian. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.